Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang penderitaan dengan saya yang mempunyai tumor di payudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sukria Yusuf. Kebetulan saya berada di wilayah Papua, di wilayah timur Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang penderitaan dengan saya, mari kita berjuang, tingkatkan imun kita sehingga kita bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Baik teman, seperti video saya yang kemarin-kemarin, saya kemarin ada benjolan dan ketahuan dari hasil PA itu waktu saya operasi tahun lalu tanggal 7 bulan 10. Berdasarkan dari hasil PA itu, saya akan divonis oleh dokter itu saya kanker payudara stadium 2. Nah, ini saya hanya ingin berbagi pengalaman, kemudian berbagi kiat, terus berbagi pengetahuan seputar kanker payudara berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 8 bulan ini ya, dari tanggal 7 bulan 10 tahun lalu, sekarang sudah bulan 7, berarti mendekati 1 tahun. Semoga bisa menikmati hari ini dengan bahagia, seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, bagi kita yang menderita tumor atau kanker seperti ini, memang yang kita lebih tingkatkan itu adalah imun. Yang pertama itu imun dulu, seperti apa kita menjaga kita punya kondisi, sehingga jika imun itu terus bagus, pada posisi yang bagus kita punya imun, maka otomatis sang akar itu juga tidak akan bisa dengan merajalela ya, tidak akan bisa menyebar atau seperti itulah, tidak ada penyebaran dengan maksimal. Jadi memang bagi kita penderita kanker memang harus banyak menjaga kondisi tubuh, imun tubuh selalu happy, jangan terpuruk. Memang susah ya teman-teman, susah kita untuk mengendalikan kita punya perasaan. Terkadang saya juga mengalami hal yang sama, terkadang saya susah untuk mengendalikan perasaan-perasaan yang dengan tidak sengaja muncul, tapi sebisa mungkin kita mengendalikan kita punya emosional atau dan lain sebagainya ya, seperti itu. Karena faktor utama untuk bisa menstabilkan kita punya penyakit itu hanya ada satu solusinya sebenarnya, menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya yang sudah berbulan-bulan ini, itu memang ya itu tadi, faktor dari imun, kondisi tubuh. Mungkin faktor yang lain seperti video-video saya yang lain itu ya, itu mungkin dari pola makan, terus seperti apa kita menjaga kesehatan, seperti itu ya. Kemudian ada juga dari faktor keluarga sebenarnya ya. Jadi kalau kita menderita seperti ini, menurut pengalaman saya, kita tidak boleh beraktivitas sama sekali ya, ataupun seandainya aktivitas itu sekenanya. Terlebih saya seorang guru, maka memang sebisa mungkin saya mengendalikan bagaimana saya mengatur, bagaimana saya bagaimana saya memanage saya punya aktivitas sehari-hari. Apalagi saat ini saya lagi ikut kegiatan PPG. PPG itu pendidikan profesi guru. Bersyukur saya kegiatannya online ya, jadi di UMJ Jakarta, jadi masih bisa mengatur waktu, pokoknya masih bisa mengatur supaya bagaimana saya bisa tetap fit walaupun saya ikut kegiatan, karena ini penting untuk kita guru ya, PPG itu untuk peningkatan kualifikasi kita. Nah, kemarin sempat saya drop waktu tahu saya ada tumor ganas alias kanker dari hasil PA itu, sempat saya drop. Terus terang saya takut ya. Jadi itu hal yang utama yang harus kita bendung saat kita tahu kalau kita itu hasil PA itu seperti itu ya. Jadi
pasti ada muncul rasa takut, terus rasa khawatir, was-was, takut mati dan lain sebagainya. Seperti itu yang saya alami. Sampai saya waktu pas tahu kondisi saya itu, saya sampai nangis histeris. Histeris itu tapi suara tidak keluar, cuman saya nangisnya seperti itu ya. Jadi memang itulah hal yang paling fatal ya, ketika kita tahu memang bahwa kondisi kita tervonis ya, kita divonis bahwa kita ada kanker. Padahal sebenarnya kita tidak pernah menginginkan hal itu ya, tapi kembali lagi memang berat untuk menderita penyakit ini. Memang kita punya mental berat, memang kita punya perasaan berat. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa melewati, saya ikhlaskan. Mungkin dengan cara ikhlas kita bisa meringankan beban pikiran kita. Mungkin kita bisa lebih banyak mendekatkan diri, karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang pintar, orang ulama, Pak Ustadz dan Bu Ustadz, bahwa ada yang mengatakan penyakitmu adalah dosamu. Seperti itu katanya. Jadi penyakitmu itu adalah dosamu, itu adalah ujian untuk kita, untuk keluarga. Bagaimana kita bisa melewati ujian itu, bagaimana kita bisa melalui ujian itu. Jadi obatnya, kalau penyakit itu adalah dosamu, obatnya adalah istighfar. Seperti itu katanya. Perbanyak istighfar, perbanyak melakukan introspeksi diri, bahwa memang betul mungkin kita banyak melakukan kesalahan, dan itu butuh kesadaran yang sangat vital untuk kita ya. Memang untuk menyadari itu sangat susah, tapi alhamdulillah setelah saya melakukan hal itu, saya banyak beristighfar, alhamdulillah banyak perubahan. Meskipun tetap ada rasa was-was, itu tetap ada, takut dengan kita punya ajal tetap ada, saya akui rasa itu tetap ada. Cuman bagaimana kita bisa meminimalisirnya sekecil mungkin ya. Kita ikhlaskan, kita pokoknya kita ikhlaskanlah seperti apa. Ke depan itu kita lillahi ta'ala, semua ada yang mengatur. Satu hal yang kita harus yakini, seyakin-yakinnya bagi kita penderita kanker itu, bahwa kematian itu sudah diatur. Ketika umur kita masih ditakdirkan untuk panjang, maka insya Allah akan ada jalan yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberikan kita obat yang mungkin tanpa disadari, obat itu akan ada untuk kita. Intinya obat kita itu satu, ada di hati kita. Itulah obat yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan share saya kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menderita kanker atau tumor seperti saya. Silahkan jangan lupa di like ya, dan di subscribe video ini. Kemudian saya akan membuat video yang lain masih seputar pengalaman saya menderita tumor atau kanker payudara. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.